Loh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan saya Adam Farid. Dan saya Dafa Arif Purnomo. Kami di sini akan membahas tentang hakikat manusia. Oke, langsung saja. Dalam konsep Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material atau berbentuk jasad dan dimensi imaterial, yaitu ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Quran Surah Yasin surat ke-36 ayat 78 sampai 79. Kemudian manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Quran Surah Al-Hijr surat ke-15 ayat 29. Kemudian di Al-Quran, manusia itu sering di banyak panggilannya atau eh, ada beberapa kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu ada insan atau ins, atau kemudian ada alnas, kemudian unas, kemudian ada kata bashar, lalu ada kata bani Adam atau duriyat Adam. Ya, yang selanjutnya adalah asal-usul manusia menurut Islam. Kalau menurut orang kafir, manusia itu berdasarkan teori Charles Darwin adalah keturunan kera, yang tentu saja salah. Dalam Al-Quran dijelaskan beberapa tahapan dalam proses kejadian dan asal-usul manusia yang secara rinci. Kejadian tersebut dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah asal-usul manusia pertama, yaitu penciptaan Nabi Adam, diawali oleh pembentukan fisik dengan membuatnya langsung dari tanah yang kering dicetak, lalu kering dan ditiupkan ruh ke dalamnya. Hal ini sesuai dengan keterangan hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua adalah pembentukan manusia kedua, yaitu Hawa. Allah menciptakan segala sesuatu itu secara berpasang-pasangan. Begitupun dengan manusia. Nabi Adam yang diciptakan hendak dipasangkan oleh Allah dengan lawan jenisnya, yaitu Hawa. Keterangan tersebut sesuai dengan firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 1. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Saya pernah mendengar dari Kang Bahar, film di Preman Pensiun, syair yang menyebutkan bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan di kepala untuk menjadi atasannya, bukan dari kaki untuk menjadi bawah alasnya, tapi dari tulang rusuk yang dekat dengan tangan untuk dilindungi dan dekat dengan hati untuk dicintai. Yang ketiga yaitu penciptaan manusia. Kejadian dan asal-usul manusia ketiga terkait dengan proses kejadian seluruh umat manusia. Jadi yang pertama itu tentang Nabi Adam, kedua itu Siti Hawa. Nah, yang ketiga ini proses penciptaan manusia seperti yang kita tahu. Proses kejadian manusia disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Jadi manusia itu berasal dari segumpal daging, lalu daging itu dibungkus dengan tulang dan tulangnya dibungkus lagi dengan daging. Itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya, Ya, kemudian selanjutnya yaitu kita pembahasan tentang potensi-potensi manusia. Jadi
Potensi yang pertama adalah potensi fitriah. Nah, atau kalau dijabarkan itu fitrah. Fitrah itu berasal dari kata fi'il, fatoro, yang berarti menjadikan. Secara etimologi, fitrah berarti kejadian asli, agama, ciptaan, sifat semula, potensi dasar, dan kesucian. Dalam kamus bahasa Arab, Mahmud Yunus, fitrah diartikan sebagai agama, ciptaan, perangai, kejadian asli. Kemudian di dalam kamus Munjid, kata fitrah diartikan sebagai agama, sunnah, kejadian, dan tabiat. Nah, fitrah berarti tuhur, yaitu kesucian. Menurut Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Katsir. Karena fatir artinya menciptakan, maka fitrah artinya keadaan yang dihasilkan dari penciptaannya itu. Kemudian yang kedua itu adalah potensi jasmaniah. Nah, itu adalah kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, baik rupa, kekuatan, dan kemampuan untuk digunakan oleh manusia. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah potensi akliyah. Potensi akliyah ini terdiri dari panca indera, mata, hidung, dan lain-lainnya. Nah, dengan potensi ini manusia dapat membuktikan dengan daya nalar dan ilmiah tentang kekuasaan Allah. Kemudian yang terakhir itu adalah potensi ruhiyah. Ialah potensi yang dilekatkan pada hati nurani untuk membedakan dan memilih jalan yang hak dan yang batil. Menentukan jalan yang menuju ketakwaan dan jalan yang menuju kehancuran atau kedurhakaan. Itu adalah potensi ruhiyah. Kemudian lanjut. Kelemahan dan sifat manusia. Walaupun manusia sudah diciptakan dengan sedemikian rupa menjadi makhluk yang paling baik, tapi manusia tetap memiliki kelemahan dan sifatnya. Yang pertama, manusia itu selalu membantah. Disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Contohnya itu Bani Israel. Ketika ia disuruh untuk menyembelih sapi, ia bertanya, sapi yang seperti apa? Ketika sudah diberi jawaban, sapi yang berwarna begini-begini, ia bertanya, umurnya gimana? Warnanya apa? Sudah pernah untuk dibajak atau belum? Dan lain-lain. Itulah sifat pertama, selalu membantah. Yang kedua, manusia bersifat lemah. Disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 28. Karena manusia bersifat lemah inilah, kita itu butuh sandaran. Nah, sandarannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia itu selalu zalim dan bodoh. Disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Zalimnya ke siapa? Bisa ke sesama manusia, bisa ke Allah, bisa ke lingkungan. Contohnya merusak lingkungan, seperti itu. Yang keempat, manusia itu senang berbuat maksiat. Disebutkan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Namun manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Jadi memang manusia itu suka gitu membuat maksiat terus-menerus. Dan ada lagi manusia itu mencintai kehidupan dunia. Quran surat Al-Qiyamah lagi ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalabal tuhibbunal ajilah. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Oke, ada tambahan ya. Yang tadi itu, yang sifat dan kelemahan, itu
juga ada disebutkan dalam Quran surah Al-A'la ayat 6 yang menyebutkan bahwa manusia itu senang melampaui batasnya. Kemudian ada di dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 21 itu manusia itu memiliki sifat malas untuk berbuat baik, ya dalam bentuk ibadah atau dalam tolong-menolong sesama makhluk hidup. Kemudian ada lagi Quran surah Al-Ma'arij ayat 19, yaitu manusia itu senangnya itu berkeluh kesah gitu, sambat lah ibaratnya, suka mengeluh. Kemudian ada di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 37, itu adalah manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa. Ya seperti yang kita alami juga kalau misal ada sesuatu yang sangat genting pasti sukanya gesa-gesa, terburu-buru. Kemudian yang terakhir juga ada manusia itu sifatnya pelit ya, di Quran surah Al-Isra ayat 100 dan masih banyak yang lain. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelebihan manusia dari makhluk lainnya. Jadi manusia itu memiliki kelebihan dari makhluk lainnya. Nah, pertama itu manusia adalah makhluk yang unik, dijadikan dalam bentuk yang paling baik, ciptaan Tuhan yang paling sempurna, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, yang memiliki pikiran, memiliki hawa nafsu, memiliki takwaan, ya, semuanya dimiliki oleh manusia. Manusia juga memiliki potensi atau daya kemampuan yang mungkin dikembangkan. Untuk apa? Untuk beriman kepada Allah. Nah, kemudian manusia itu diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat yang artinya tidakkah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Kemudian juga manusia diciptakan Tuhan itu untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Kemudian Allah juga menciptakan manusia itu dengan adanya perasaan dan kemauan atau kehendak selain akal manusia ya. Lalu ada secara individual manusia itu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dan yang terakhir itu ada manusia memiliki akhlak atau berakhlak. Adalah ciri utama manusia dibandingkan makhluk yang lain. Artinya manusia adalah makhluk yang diberikan Allah kemampuan untuk membedakan yang baik dengan yang buruk. Nah, bukan sedangkan ya. Jadi manusia itu bahkan bisa melebihi dari sok malaikat jika manusia itu sudah mencapai tahap ketakwaan yang tinggi. Karena apa? Karena manusia itu ketika mereka memiliki tingkat di atas malaikat, yang padahal setiap harinya itu malaikat selalu beribadah tanpa berbuat maksiat. Itu karena apa? Karena Allah itu menciptakan manusia itu memiliki hawa nafsu. Nah, sedangkan malaikat itu tidak. Nah, manusia sendiri ketika mereka sudah memiliki ketakwaan yang tinggi, berarti mereka itu melakukan dua hal. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah memerangi hawa nafsunya. Jadi manusia itu bisa jauh di atas dari malaikat. Dan juga manusia bisa lebih buruk daripada hewan. Ketika hawa nafsunya itu tidak dapat dikontrol dan juga keimanannya sangat goyang, tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib dan juga selalu mengikuti hawa nafsunya. Ya, itu mungkin eh,
pembahasan atau presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Dari kami berdua minta maaf kalau ada mungkin kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan, kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik kami. Dari Mas Arik, ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah sepertinya lah ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wis, wis.